bulan suci Ramadan sebentar. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elmar Bahar, salah satu mahasiswa dari Kampus Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan D4 Kesehatan Gigi, angkatan 2018. Kita sebagai umat muslim harus menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan maksimal. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, salah satunya yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, pasti sudah banyak yang tahu kan kalau misalnya bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih tinggi dari minyak kasturi. Saat kita berpuasa itu kan kita menjalankan ibadah yang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal ini akan mendatangkan sebuah kemuliaan yang tak senilai dari hal-hal yang bersifat duniawi. Saat kita berpuasa, mulut kita cenderung lebih kering dibanding saat kita tidak sedang berpuasa. Kalau mulut kita cenderung lebih kering, maka akan menimbulkan bau yang tak sedap pada mulut. Nah, saat kita berpuasa itulah kita harus menyeimbangkan kebutuhan tubuh kita agar tidak terlalu dehidrasi. Jadi, saya ada beberapa tips nih. Bagaimana sih cara meminimalisir agar tidak menimbulkan bau mulut saat berpuasa? Yang pertama, 1 minggu atau beberapa hari sebelum bulan Ramadan, kita harus berkunjung ke dokter gigi untuk kontrol. Jadi di situ kita bisa melakukan scaling atau tambal gigi, misalnya ada gigi yang berlubang atau ada gusi yang bengkak, harus diobati dulu. Jadi kalau misalnya gigi kita sudah bersih dari berbagai macam penyakit, bakteri-bakteri pun juga tidak terlalu banyak sehingga tidak akan menyebabkan bau mulut yang amat-amat sangat. Yang kedua, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan kebutuhan air kita dari saat sahur, setelah berbuka puasa, dan setelah tarawih sebelum tidur. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan asupan minumnya kita sehingga tubuh kita tidak dehidrasi. Nah, kalau misalnya tubuh kita tidak dehidrasi, mulut juga tidak terlalu kering dan tidak terlalu menimbulkan bau mulut. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk sikat gigi. Nah, setelah sahur jangan langsung tidur. Jadi kalau misalnya sudah sahur langsung sikat gigi, langsung wudhu, teman-teman bisa tilawah, sholat subuh, atau berdoa sebanyak-banyaknya. Lalu yang keempat, lidah juga harus dibersihkan. Nah, pada saat sikat gigi, bagian lidah juga harus dibersihkan karena bisa jadi di bagian lidah kita itu terdapat bakteri-bakteri yang menyebabkan bau pada mulut. Lalu yang kelima, kalian juga bisa menggunakan obat kumur. Jadi obat kumur di sini kan juga sebagai antiseptik. Jadi bisa membunuh bakteri-bakteri dan kuman-kuman penyebab bau mulut. Dan ingat, penggunaan obat kumur ini juga setelah sahur dan setelah berbuka puasa. Yang keenam, agar lebih maksimal menggunakan dental floss. Jadi di sini kita flossing untuk bagian sela-sela gigi yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi tadi. Jadi akan lebih bersih dan bakteri-bakteri tidak akan menyimpil di sela-sela gigi tadi. Lalu yang ketujuh, jangan tidur terus mentang-mentang puasa, tidak ngapa-ngapain, lemah, lesu, lunglai, tidur terus. Habis sahur tidur, habis sholat subuh tidur, jam 10 tidur, siang tidur, sampai buka puasa lagi. Ini tidak baik. Sebaiknya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, kemudian melakukan ibadah-ibadah lain. Kan masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita tidur terus, itu bisa menyebabkan bau mulut. Karena pada saat kita tidur itu, mulut kita akan menjadi kering. Sudah puasa, tidur terus, makin kering deh mulutnya. Lalu yang kedelapan, hindari makanan yang berbau tidak sedap. Misalnya saat sahur dengan jengkol, buka puasa dengan pete, makan durian, itu bisa menyebabkan bau mulut yang tidak sedap, apalagi saat sedang berpuasa. Nah, semoga teman-teman menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan nanti dengan penuh keikhlasan dan lillahi ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.